padamu ombak piaman mahampe kapan tainare jangan ragu dia balaki pareman kami lai bisa membali bare jangan ragu dia balaki pareman kami lai bisa membali bare ku kapai kapas hatiku jangan lupa dia membeli lado usah bimbang dia jo hati ragu kami ndak niai kamani ayo usah bimbang dia jo hati ragu kami ndak niai kamani ayo. Oi adia sayang jangan adia baburu asangko cinta adia kini indah kadenai lupakan oi adia sayang marilah babimbil tangan nak membangun cinta kita di hari tua. 24 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. ...92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padangga, selamat malam lagi kita ucapkan untuk Dun Sana Padangga di mana saja berada ya. Kita saat ini masuk dengan program Minang Kreatif Dun Sana Padangga untuk edisi hari Rabu 19 November 2025 nanti sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Boleh untuk Dun Sana Padangga yang ingin bertanya silakan ke line teleponnya kita nanti di 0751 812414 atau di 0811660924 atau boleh ya chat via WA perempat dengan nomor yang sama Dun Sana Padangga. Dan aku senang sekali narasumber kita sudah hadir Dun Sana Padangga di studionya perempat ya dengan nuansa yang baru. Ini sudah hadir ada teman-teman kita dari Opsi Band. Halo. Selamat malam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini gimana nih kabarnya nih abang-abang atau teman-teman ya? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Oke, ini dari Pariaman ya? Oke, ini dari Pariaman Dun Sana Padangga. Ayo orang Piaman, nah danga lah yo. Karena Dun Sana Padang kita juga banyak dari Pariaman ya. Oke, baiklah Dun Sana Padangga, silakan nanti yang ingin bertanya ya dengan teman-teman kita dari Opsi Band, ini grup band dari Pariaman Dun Sana Padangga, silahkan nanti ya. Baik, sebelum ada yang mau bertanya nih, aku dulu ya. Boleh dong perkenalkan dulu nih personilnya siapa-siapa aja gitu dan pegang apa? Vokalis kah atau drum atau gitaris? Boleh silakan dari Farhande ya. Oke. Nama saya Farhan. Saya sebagai vokalis dan gitar akustik. Wah, dua ya. Sekalian ya. Oke, ini abang yang satu lagi silakan. Baik, saya Farid. Posisinya di drummer. Oh, drum. Oh, siap. Nih abang yang senyum-senyum. Ini Perkenalkan, nama saya Nedi. Saya Nedi sebagai gitaris di Opsi. Opsi gitaris. Nah, yang satu lagi pakai kacamata. Halo, perkenalkan nama saya Rezi sebagai basis di Opsi. Oke, ini berarti punya perannya masing-masing ya. Iya, Kak. Nah, kalau untuk
untuk kapan terbentuknya band Opsi ini boleh? Sejak kapan nih? Belum lama sih Kak, mungkin masih tahun ini sekitar bulan Agustus. Oh siap, tahun ini bulan Agustus. Oh, ini teman tongkrongan atau memang? Sebenarnya menarik nih Kak. Boleh, Soalnya sebenarnya boleh deketin sejarahnya aja mikrofonnya ya. Alright. Oke. Kita harus slogannya kalau iya itu alright gitu. Alright. Jadi gini Kak, sebenarnya pembentukan band ini secara tidak sengaja. Oh Jadi siap. Bang Farid sebagai musik direktur sebuah studio bikin program untuk mewadahi musisi-musisi Pariaman dalam berkarya. Nah kebetulan saya sering main-main ke tempat Bang Farid belajar musik. Oke. Nah, saya ada ide tulisan musik tuh Kak. Nah kebetulan karena saya cuma bisanya nulis dan nyanyi, oke. Jadi butuh talenta-talenta yang bisa ngisi musiknya biar makin rame. Oh, oke. Jadi saya memilih beberapa orang yang menurut saya seru, satu frekuensi atau memang bisa menggendong musiknya atau bikin musiknya jadi lebih keren lah gitu. Oh siap. Nah, jadi ada Bang Nedi sebagai gitarisnya dan Rizi atau Ridwan Zikri sebagai basis. Oke. Kalau Bang Farid serba bisa dia, semua bisa dia, keyboard bisa, Iya, kayaknya senior ya. coach gitu. Coach. Aduh, seru nih ya. Oke, jadi ini Opsi ini ada sejarahnya nggak sih? Boleh siapa nih yang mau? Bang Farid deh. Silakan, ayo Bang, kok senyum-senyum? Silakan Bang, digeser aja mikrofonnya sebentar. Oh siap. Boleh nih Bang, ceritain nih Opsi ini ide namanya dari mana nih Bang? Mengenai nama Opsi ya Kak ya. Iya. Ini dibilang secara kebetulan juga ya. Spontan. Jadi suatu malam ya jam 11 atau 12 ya. Jadi ada planning nggak bahwasanya mau ngumpul bareng untuk mau ngepatenin nih namanya apa gitu. Terus Farhan kepikiran Opsi ya hanya. Bang Farid juga gitu. Terus minta minta pendapat juga sama teman-teman. Iya. Gimana sih kalau nama Opsi itu gitu. Ternyata kalau dikaitkan dengan kami berempat bisa juga ke Opsi Kak. Karena opsi itu kan option gitu ya, pilihan ya kan. Pilihan. Jadi mungkin kami ini dalam karya tersebut kami terpilih nih sebagai yang membawakan karya tersebut gitu. Siap. Cocok logi juga sih. Sebenarnya menariknya di sini Kak. Iya. Bahkan lagunya sudah ada dulu sebelum nama band kita gitu. Sudah ada, Sudah ada dulu, tinggal Justru nama Opsi itu muncul ketika kita produksi musik lirik, lirik video. Iya. Nah, kita pas syuting itu sambil ngobrol apa nih? Ya udah kita ngobrolin tentang band apa namanya. Nah, karena banyak ide tuh Bang Farid mau kayak Inggris-Inggrisan, Izzy pengen kayak Arab-Araban. Pokoknya banyak banget random banget. Kak. Nah, akhirnya karena banyak opsi tadi kayaknya Opsi aja deh namanya. Oh baik, Nah, karena itu mudah ya, mudah diingat. Iya, mudah diingat. Opsi gitu ya. Oke siap, ini banyak sejarahnya dengan Banyak dari lika-liku ya. Oke deh, kalau lika-liku pasti banyak suka dukanya nih. Waduh, Seperti ini ya. dukanya Kak. Dukanya ada Kak. Dukanya. Jadi kepleset di langsung duka. Waduh, siap tadi ya. DWS buat magnet ya. Tapi yang bersyukurnya lebih banyak suka alhamdulillah ya daripada Iya. duka. Oke, sukanya lebih banyak ya, karena memang dari ini baru dari bulan Agustus Bang ya, 2025, dan tentunya Dusara Padangnya teman-teman dari Opsi Bandnya juga sudah ada karyanya nih ya. Dan mungkin penasaran di YouTube-nya Opsi ya. Ya, Itu sudah ada, tapi kalau untuk video klipnya lagi coming soon. Ya, lagi proses nih Dusara Padangnya. Oke deh, kalau untuk genre bandnya sendiri ini apa nih? Bang Farid mungkin Farid sih Kak yang lebih lebih paham ya, coach nih. Silakan. Kalau untuk genre mungkin kita bilang pop aja mungkin ya. Pop ya. Mungkin kita lebih ikut pasar industri musik sekarang kayaknya. Oke, siap. lebih yang populer aja. Oke, pop Indonesia ya. Iya. Oke, siap. Kenapa nggak ke arah ke Minang saja? Biasanya Pariaman ya. Cengkoknya nggak ada Kak. Nggak ada cengkok. Oke, ada ciri khasnya ya berarti ya. Berarti ciri khas dari Opsi ini
ada cengkoknya. Oh, maksudnya kalau Minang itu kan agak mendayu-dayu. Oh iya benar Nah, karena saya mungkin agak westernisasi atau kebarat-baratan gitu ya. Aduh, bahasanya bahasa anak Gen Z banget ya. Sering dengar lagu referensi luar gitu. Oke, Jadi siap. cara pembawaannya memang nggak sesantun musik-musik Melayu. Oke. Jadi agak lugas kayak. Lugas ya, Gen Z banget nih. Oke deh. Berarti Bang Farid nih yang coach Leader gitu. leader banget nih ya. Enggak, sebenarnya enggak, kebetulan main di tempat saya aja. Oh, iya aja deh. Karena karyanya udah ada nih ya. Bang Farid nih sebagai leader banget nih. Nah, kalau untuk Bang Farid kan ini sebagai drummer ya. Iya. Nah, itu sekalian coach juga, leader juga, itu gimana tuh Bang untuk mempersatukan, kan rambut hitam sama tapi pemikiran pasti beda nih. Itu gimana tuh Bang? Ya kalau untuk mempersatukan sebenarnya kita di lingkungan bisa disebut musisi, kita main-main. Tapi mungkin di sini untuk pengkaryaan ini kami tertarik dengan mungkin dengan lik-lik, dengan cara-cara permainan dari teman-teman kayak masing-masing itu ya, ya. Jadi kebetulan juga saya ada studio produksi. Oh, siap. Jadi mungkin untuk produksi kami nggak pikir-pikir panjang lagi, Hajar aja ya. hajar aja. Fasilitas sudah Nah, ada ya. nih. Ajar dah mau diisi di mana gitu. Oke, berarti memang kalau ada kesempatan untuk ngumpul ya, jadi pasti membincangkan gimana nih untuk kedepannya untuk opsi bandnya ya. Iya. Mungkin ada karya lanjutan nih ya. Coming soon juga nih, insya Allah ya. Terus, nah kalau untuk genre kan pop Indonesia nih Bang ya. Berarti ini sudah ada single atau ada Single. Nah itu judulnya apa nih Bang? Judulnya itu Di Jalan Yang Sunyi, Kak. Di Jalan yang Dan, Sunyi. Baik. sudah tersedia di semua platform, Oke. termasuk sound Instagram. Bagi teman-teman yang relate kayaknya bisa pakai sound tersebut. Iya, karena ini lagunya judul lagunya Di Jalan Yang Di Sunyi. Jalan yang Sunyi. Ya, itu pasti arah-arah ke galau ya. Bisa, Kak. Lebih ke iya. Oke, dan nanti kita puterin ya Dun Sarang Pandanga. Nanti jeda pasti penasaran untuk Dun Sarang Pandanga ingin mendengarkan lagu dari Opsi Band di Jalan yang Sunyi. Oke, nanti deh kita akan gali lebih dalam ya lagunya dari apa, kisah apa gitu ya. Nah, kalau untuk kegiatan band sendiri ini gimana? Boleh, silakan. Ayo, abang nih dulu deh. Ya, senyum-senyum. Boleh Bang geser dulu mikrofonnya, diambil alih dulu ya Bang Farid. Silakan Bang. Kalau untuk kegiatan band mungkin masih fokus di itu ya kayak project yang selanjutnya. Kami insya Allah ada beberapa lagu ya Bang Farid ya. Targetnya ya mungkin lebih fokus ke sana dulu Kak. Karena single udah selesai, terus target yang selanjutnya lagi Kak. Mungkin Target. Ya, maksudnya target yang itu yang project kedua tadi Kak. Project kedua. Iya. Baik, siap ya, Fokus kita ke situ. kita doain lancar ya. Amin. Nah, kalau dikasih tantangan untuk ciptakan lagu Minang gimana nih? Gimana? Ayo. Mungkin Hajar aja ya, Iya, Bang Farid nih. Udah banyak juga Bang Farid produksi musik. Oh, tinggal di up aja ya. Oh, iya. Marketnya beda lagi. Beda lagi. Marketnya Indang gitu. Waduh, kalau Musik Indang, Indang ada terus. wah luar biasa nih kalau Indang ya. Oke deh, kita ke Rezis dulu nih. Rezi. Nah, Rezis pula ya. Rezi ini sebagai basis. Iya. Ini gimana pengalamannya ikut gabung di Opsi Band? Karena nih yang muda nih masih jiwa-jiwa Gen Z ini Farhan sama Rezi. ya. Itu gimana pengalamannya? Ayo. Apa ya Kak ya? Seneng ya, suka Seneng juga, Kak enak diajak ya. produksi kayak gini, diajak lebih serius lagi dalam pengkaryaan gitu kan. Oke. Jadi
kayak suatu hal yang baru lah gitu. Baik. Dikasih Kesempatannya. tanggung jawab kayak gini lah gitu. Iya, ini awal ikut apa digabung. Ayo kita buka buat band nih, band opsi nih. Opsi. Itu otomatis harus serius ya. Harus pembawaannya serius, ya. Kak. Harus benar-benar gitu. Bener-bener ya. Apakah grogi ketika rekaman? Grogi bisa jadi sih, Kak. Masalahnya kan ilmu-ilmu yang didapatkan dituangkan di sana gitu. Jadi Iya dong. harus diisi gimana ya gitu. Itu. Terus memang hati yang ikhlas tulus dan semangat ya. Oke deh, jadi memang harus senang, happy intinya ya. Oke deh. Dan dulu sarapannya silahkan yang ingin bergabung bertanya nih bersama teman-teman kita di Opsi Band. Silakan saja ke line telepon kita di 0751 812414 atau di 08 1166 09240. Baiklah, kita akan jeda dulu ya, ya teman-teman ya Bang ya. Jadi boleh untuk Dunsana Padangnya silakan yang mau ingin bertanya nanti di sesi yang berikutnya Dunsana Padangnya dan penasaran dengan lagunya dari Opsi Band. Nah, ini kita akan putarkan Dunsana Padangnya di Jalan yang Sunyi. Hilang seperti jejak kaki di pasir yang terbawa angin. Aku mencari jalan sendiri di jalan yang sunyi. Seperti sungai yang mengalir ke laut, aku ingin berjalan dengan tenang di malam yang gelap, yang hanya diterangi bintang dalam kesunyian. Aku seperti api yang menyala dalam lubuk hati yang tak pernah padam oleh badai. Seperti sungai yang mengalir ke laut, aku ingin berjalan dengan tenang di malam yang gelap, yang hanya diterangi bintang.
badai. Jamunya Mbak, jamu dek om, tante sis bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih yuk, ayo sini jamu. Mbak, ada jamu yang masih panas, legit dan bikin penasaran gak sih? Oh ada nih Mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh Mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin anak sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya Mbak. Anak istri Daripada ngomongin yang nggak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif. Aduh. Tuh kan, nggak jadi deh jamunya. Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbak minum jamunya sendiri aja deh, dah Mbak. Loh. Dengan bismillah dolah indang la kami mulai sambalun langkah diang keelengang diayu. Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rapai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan 3 kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan 2 kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikir atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, lundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan untuk dijawab. Dan penyayang iolai basarah diri kepada Tuhan yang satu. Ai basarah diri kepada Tuhan yang satu. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. ...92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Nusantara Padang. Kita masuk lagi nih di program Minang Kreatif, dan tentunya masih bersama teman-teman dari Opsi Band. Ini dari Pariaman. Ayo, ajo ya. Baik, ini boleh silakan untuk Nusantara Padang yang mau bertanya dengan narasumber kita, silakan ya. Ada Opsi Band, aku perkenalkan lagi ya. Ini Boleh. Farhan sebagai vokalis, ada Bang Farid sebagai drummer dan juga coachnya ya. Oke, leadernya. Kemudian ada Bang Nedi sebagai gitaris dan ada Rezi sebagai basis Dunsana Padanga, benar ya? Benar. Oke, itu lagunya Dunsana Padanga yang sudah kita putarkan tadi di Jalan Yang Sunyi. Ini banyak kalau misalnya ada orang yang punya apa ya, lagi galau, ini masuk ya. Oke, boleh dong ini ceritain lirik lagunya siapa yang menciptakan ini?
Ini yang senyum-senyum Farhan ya kan? Saya boleh saya. Ya, tunjuk tangan ya. Iya. Ini ceritanya tentang apa nih? Boleh Farhan? Sebenarnya tentang kegelisahan Gen Z itu sendiri Kak. Oke, Rata-rata siap. cerita kawan-kawan tuh kalau di usia-usia 20-an itu proses menemukan Jati diri. jati dirinya Siap. atau passionnya gitu lah. Ya kayaknya nggak ada yang bersyukur saya lihat. Jadi kayak pada ngeluh. Jadi dan mereka pun rata-rata melewati itu sendirian. Oh siap. Dan kalau yang saya rasain pribadi atau dari survei abang-abang ini, ternyata katanya emang di jalan yang sunyi itu kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi. Siap. Karena memang secara naluri hanya tuh memang harus ya Iya. mengenali diri kita sendiri dulu, baru orang sekitar. Karena kalau kita nggak tahu agak susah membaur ke orang lain ya bang ya. Oke. Karena kalau kita ada orang lain tuh Kak, di situ kan ada rasa respect gitu. Jadi kita kurang jujur dalam bertingkah, bersifat atau ngomongnya. Iya. Nah kalau kita sendiri nggak ada yang tahu, mungkin Tuhan yang tahu. Asik. Gen Z banget. Kasih sound effect nggak? Kasih sound effect. Z. Alright. Gitu. Alright ya. Karena memang teman-teman di opsi band nih. Alright ya. Alright. Oke, berarti memang tujuannya ke ini curhatan dari teman-teman ya, teman-teman Farhan. Kemudian terciptalah lagunya di jalan yang sunyi. Itu berapa lama menulisnya atau memang ada jeda dulu nih? Karena mood orang penulis itu ketika moodnya bagus, ketemulah lirik-liriknya. Nah, kalau Farhan sendiri gimana? Nah kebetulan nemuin liriknya itu di situasi yang sunyi juga atau di kamar gitu. Sudah tidak ada aktivitas jam 2 malam gitu. Wah begadang ya? Begadang Kak. Karena emang di jam segitu kayak ada inspirasi. Iya benar, ketenangan ya. Iya betul sekali. Siap. Nah terus sebenarnya proses menulisnya nggak lama, tapi ada 2 kali revisi dan finishnya itu didiskusin sama abang-abang di opsi. Oke, kayak skripsi ya. Iya. Ada itunya ya. Mungkin di iramanya nanti atau cuman nambah di doang kan jadi beda tuh Kak. Iya benar. Jadi sudah ada, terus tinggal dieksekusi aja sama abang-abangnya ya. Abang-abang kita. Nah, ini gimana nih perasaan atau apa ya? Kayak tanggapan pertama nih dari Bang Farid, Bang Nedi sama Rezi tentang lirik lagu yang diciptakan oleh Farhan ini. Boleh Bang Farid dulu nih leader kita ya, silahkan Bang. Mungkin boleh digeserkan sebentar. Oke. Yang draft yang disajikan Farhan pertama kali itu mungkin kalau menurut saya sudah layak sih, layak produksi sih kalau untuk itu. Cuman tambahan bumbu-bumbu dari teman-teman itu yang perlu, perdebatan itu yang penting itu dalam memproduksi sebuah karya. Oke, itu berapa lama tuh Bang menstabilkan bumbu-bumbunya? Kalau kita bicara produksinya sebenarnya nggak lama Kak, cuman mencari waktunya yang lama karena itu banyak kegiatan masing-masing Farhan sibuk dengan coffee shopnya, Nedi ngajar di sekolah kan, nah, jadi mencari waktu untuk itu tuh yang sulit. Itu sebenarnya kalau untuk produksinya lumayan sebentar. Oke, siap. Berarti memang proses untuk merevisinya saja Bang ya? Iya. Oke, siap. Nah kalau untuk Bang Nedi sendiri menanggapi nih lirik lagunya nih dari Farhan, cocokkah atau gimana? Kalau mengenai lirik ya Kak ya? Iya. Pertama kali dengar lirik itu relate Kak sama kehidupan saya sendiri Kak. Oh sih. awalnya Farhan kasih liriknya Kak. Iya. Saya kirain itu tuh membahas mengenai percintaan gitu di jalan yang sunyi gitu kan. Benar. Ternyata kesana juga bisa. Nah, jadi tanya lebih dalam lagi kan sama Farhan, bagaimana sih kan apa sih arti lagu ini sebenarnya, ternyata tentang jati diri gitu. Dan ternyata saya sendiri juga pernah gitu merasakan yang relate banget gitu banget. Terus saya Gen Z juga ya kan ya. Tahun berapa? 88. Gen Z-nya tahun berapa ya? Halilintar itu. Iya.
Oke, nah kalau untuk Rezi sendiri nih, ini sama nih umurnya hampir sama dengan seumuran. Farhan. Itu gimana tuh tanggapan pertama melihat lirik lagunya gitu dari Farhan? Sepertinya udah kejawab semua sih Kak. Kayak gitu juga sih perasaan yang pas awal denger lagu kayak itu kan. Wah ini bagus nih lagunya gitu. Relate banget ke diri sendiri gitu. Oke, jadi tinggal diproduksi aja nih karena memang lagunya nih banyak maknanya, ya banyak jati diri, kemudian kayak mencari ketenangan juga bisa ya. Oke, jadi memang terciptalah Dunsa Kemenangan lagu di jalan yang sunyi. Nah itu sudah dirilis? Sudah dirilis. Sudah. Itu kapan tuh? Tanggal 15 kemarin. 15 bulan ini. Bulan November. Wah, baru banget ya. Itu respon Makanya kami senang banget Kak. Wah, baru 4 hari rilis langsung di invite ya? RRI. Alhamdulillah. Emang itu support banget RRI ini. Alhamdulillah. Kita mensupport para musisi semua nih. Thank you RRI. Iya, sama-sama ya. Itu kalau untuk keluarga sendiri itu gimana responnya? Keluarga Kak? Iya, keluarga. Wah, keluarga sih support aja Kak. Mungkin dukungannya nggak excited banget, tapi cuman nggak ada menghalangi sama sekali. Karena kebetulan papa itu sebenarnya kan PNS nih Kak. Tapi dia hobinya nulis juga, nulis buku. Oh, siap. Nah, jadi kayaknya dia ngerti deh kalau sesama pelaku seni, waktu-waktunya itu dia tahu atau memang dari kegiatan-kegiatan kita dia bisa ngertiin. Bahkan kayak kalau aku begadang gitu, dia di ruangan sebelah begadang juga ngerti. Oke, jadi inspirasi ya. Berarti sama-sama suka menulis ya. Iya. Oke, kalau papanya menulis buku, kalau Farhan lirik lagu. Nah, kalau Bang Fahri sendiri dari keluarga gimana Bang responnya? Nih kan tercipta nih lagunya keren. Gimana nih Bang? Ya tentunya support ya. Iya. Mungkin. Oke. Support sih Kak, support istri Bang Fahri. Iya. Itu udah support luar biasa itu ya. Oke, kalau Bang Nedi sendiri di keluarga nih gimana nih Bang? Oh, kalau di keluarga saya sendiri support Bang ya. Sangat support Kak. Soalnya punya abang, punya adik yang memang yang hobi musik gitu Kak. Ya. Walaupun nggak terlalu bergiat di dalam pelaku seni, cuma penikmat lah. Iya, jadi sangat support. Berarti keluarga udah pada dengerin ya ini karya dari teman udah. Oke, responnya positif semuanya ya. Udah di share di FB Pro. Wah. Tapi di screenshot masalahnya, bukan minta file ya. Itu masalahnya. Ini curhat kayaknya nih. Relate kayaknya. Oke deh, nah kalau untuk Rezi sendiri gimana dari keluarga? Lebih kayak excited sih kalau keluarga. Oke. Udah pengkaryaan aja. Di apapun kegiatan yang dilakukan di luar kayak kesenian apapun itu, keluarga selalu support Iya. Oke, karena memang selama itu masih benar. Iya benar, kegiatan yang positif itu pasti support banget ya keluarga ya. Oke deh, ini sudah ada berdering-dering, kita terima dulu. Oh, terputus. Oke, kita ada di WA, ini sudah ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bodo Queen mau bertanya, opsi di mana mangkal atau alamatnya nih? Kita bertetangga Padang dengan Padang Pariaman. Dan lagu Minang Selalu Jaya. Oke, siap. Apalagi sekarang ini di perempat RRI Padang setiap malam kita ada siaran malam bergurau. Jadi bergurau nyanyinya pasti selalu diminta putarkan oleh fans perempat. Terima kasih. Oke, kita perjelaskan ya di sana Padangnya. Opsi ini masih lagu Indonesia, pop Indonesia dulu nih. Insya Allah akan ada ya. Kalau seandainya mungkin ada momen-momennya mungkin ya. Nah, ada tercipta lagu Minang gitu ya. Terima kasih Bu Dokwin. Ini boleh ini di mana? Kalau Bu Dokwin nanya, opsi band ini berasal dari Pariaman Bundo. Ya. Ini memang muda nih perbatasan Padang Pariaman tinggalnya. Kita banyak. Ada yang di Pariaman Timur ya, itu ada pendengar kita. Oke, silakan yang ingin bertanya dulu sarana Padangnya di line teleponnya perempat di 0751 8124114 atau di 0811660924. Silahkan ya. Karena kita nanti sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Silahkan bertanya mengenai kegiatan atau
pengalaman yang menarik dari teman-teman Opsi Band, silahkan dulu cara pandangnya. Nah, boleh dong ini kalau kan Kaminson nih kata Farhan tadi mengenai video klipnya. Maunya temanya apa nih? Boleh dong ya. Kita tanya tema video klipnya. Silakan nih leader kita Bang Farid. Mau gimana nih Bang? Mau yang kayak jiwa-jiwa cerita masa lalu atau gimana nih Bang? Nah kebetulan untuk musik videonya tuh baru semalam kami brainstorming sama itunya produsernya. Produsernya. Untuk tema dari musiknya ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Farhan. Namanya Farhan ya. Kurang lebih tadi kan tadi malam tuh cuma abang tuh butuh ide kita atau kayak pengennya kayak gimana nih. Nah mungkin setelah ini dia bikin draft dulu. Nah draft itu nanti didiskusikan lagi sama teman-teman opsi yang lain, sama casting dan casternya juga, sama internal yang lain lah maksudnya. Jadi mungkin clue-nya itu paling kita ada dua perspektif opsi sebagai pemusik dan perspektif aktor yang akan mengilustrasikan lagu itu menjadi visual. Berarti ada adegan para artisnya ya. Tapi satu orang aja. Satu aja, karena memang sunyi kan? Sunyi untuk jati diri ini ya. Kalau rame Crozero nanti tawuran. Jangan ya. Baik, kita coba terima penelpon berikut ini dulu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Oke, Fitro ya? Iya. Oke, Fitro, boleh dibesarkan dulu volume teleponnya? Sudah terdengar ya. Ini ada Fitro di Kalungbo. Silakan Fitro bertanya dengan teman-teman dari Opsi Band. Ini dari Pariaman. Bang Opsi Band ya. Ada rencana bikin kayak lagu Minang dan aku gambus yang berwarna keakuan. Boleh diulangi lagi. Yang rencana bikin kayak lagu Minang dan lagu kampus yang berwarna Al-Quran, maka Al-Quran. Iya, ada enggak rencananya? Oke, ada lagi pertanyaan Peter, nanti kita kumpulin aja ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin aja ini. Makasih ya Petro. Gimana, sudah tahu dua ya pertanyaan tadinya? Boleh, siapa yang mau dijawab? Siapa yang mau jawab nih? Ayo, boleh Bang Didi nih. Silakan senyum-senyum. Silakan Bang, silakan digeser dulu. Ambil alih. Apa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan mana? Ada nggak rencana bikin lagu Minang? Lagu Minang. Minang dulu. Yang kedua, pertanyaannya ada nggak bikin lagu ala-ala gambus tapi referensinya Al-Quran gitu. Keren pertanyaannya. Religi banget sih. Kita mau Lebaran, Idul Fitri kan puasa bentar lagi ya. Nah mungkin ada ide dari sekarang nih, boleh silakan Bang Nedi. Boleh deh. Yang saya nomor 2 ya, yang jawab ya. Saya satu lah. Silakan. Mungkin alasannya kami sebenarnya cinta Minangkabau, kami berasal dari Minangkabau. Hanya saja selera atau skill kita, kayaknya banyak musisi yang lebih kompeten di lagu Minang. Bahkan grup-grup grup band yang sangat bersahabat dengan kelompok kami, ada namanya Ligundi, ada Zigot, banyak band-band di Pariaman itu yang memang sangat prepare dan keren musik Minangnya Kak. Dan kami merasa itu kayaknya kalau kami bawain jadi kesannya biasa aja. Nah kita cari mungkin kalau nggak bisa terlihat keren bagus, mungkin kita bisa terlihat keren lah. Ada nilai jual lah. Karena kalau lagu Minang variabelnya banyak banget Kak. Tolak ukurnya keren-keren, ada Puspa Lida lah nanti. Iya kan? Benar. Ada Iqbal, Dokter Iqbal itu Minang banyak kan? Banyak mereka ya. Dan itu mungkin tidak kemungkinan ya, tidak untuk kemungkinan untuk mungkin ada yang ciptakan Minang ke Indonesia gitu, boleh ya. Bisa dicari di Jalan yang Sunyi versi Minang. Boleh.
musiknya aja itu tambah yang apa adat-adatnya ya. Boleh. Gimana Saldo? Oke, nah pertanyaan kedua nih, siapa Bang Nidi? Boleh. Nomor 2 mungkin pertanyaan yang Abang siapa tadi? Abang Fitro. Mungkin pendekatannya sama religion ya, hanya. Ya. Mungkin suatu saat kalau dibuat seperti Gambus, sepertinya di luar kurang dapat ya, kurang menjiwai. Tapi opsi band ya. Iya. Okay. Cuma mungkin bakalan ada suatu lagu yang isinya tuh mengenai religi tentang manusia dengan Tuhan ya, mungkin ya. Tetap benang merahnya tuh religi. Mungkin kalau Gambus kayaknya spesifik banget Bang ya. Iya, spesifik banget. Oke, mungkin ada Fitro tapi ya tidak seagamis banget, religi banget gitu Fitro ya. Kadang kan ada kalau lagu-lagu religi kan ada kayak pakai marawisnya, pakai alat musik terlalu Islam banget. Ini ada. Mungkin kayak ini kayak lagu di Jalan yang Sunyi ini kan multi definisi kayak banyak arti. Mungkin suatu saat mungkin kami buat lagu yang sebenarnya yang dari kami itu sinopsis atau filosofinya itu memang dari religi gitu. Cuma orang bisa banyak arti. Contohnya saya ambil lagi dari lagu Dewa Kak, lagu 1 judulnya Kak. Itu kalau kita nggak memaknai ya, karena itu bisa tentang romance gitu. Sebenarnya itu kalau bisa juga dinilai lagu religi gitu antara manusia dengan Tuhan gitu. Oke, udah terjawab ya Fitro ya. Silakan yang ingin bertanya lagi, silakan di. Oke, sepertinya kita di ujung waktu nih ya. Nggak terasa nih 25.6 ya. Tapi ini ada satu lagi yang masuk nih tadi dari Bunda Queen. Ini alamat untuk opsi band ini di mana? Di Pariamannya katanya nih. Ayo. Kami ada di Jati Hilir Kak. Kalau studionya di Jati tersebut, tapi agak masuk ke dalam dikit. Kebetulan udah ada di Maps. Kalau mau main-main ke studio, mau nyanyi-nyanyi, mau rekaman, itu nanti sama Bang Parit itu. Terus kalau buat ngopi-ngopi kita ada di pinggir jalannya. 28 namanya coffee shop. Boleh singgah dulu Bundo, 28-nya Bundo. Oke deh, ini sampai kita di ujung waktu nih. Boleh harapannya untuk opsi band apa nih? Boleh Bang Farid dulu sebagai leader. Silakan Bang. Harapannya ya yang pertama tetap kompak, semangat, terus mudah-mudahan tercipta berjuta-juta karya lah. Amin ya, amin. Pakai AI tapi. Jangan. Oke, boleh untuk Farhan. Harapannya sebenarnya kayak harapannya itu kayak harapannya supaya teman-teman atau abang-abang ini produksi karya kedepannya itu dengan senang hati lah, dengan ikhlas kalau bisa kan. Sebelumnya juga udah ikhlas gitu, cuman takut karena di proses merintis itu emang agak berat biasanya kan. Itu aja. Jadi jangan patah semangat aja. Nah kalau untuk Bang Nedi sendiri harapannya untuk opsi band? Terus berkarya, cuma 2 kalimat itu aja sih Kak. Terus berkarya. Terus berkarya. Oke. Kalau untuk Rezi sendiri nih, apa harapannya untuk opsi band? Apa ya? Ya kayak gitu loh Kak. Sama. Lebihnya tuh banyak karya ya. Harus banyak karya gitu. Oke, siap. Semoga ya teman-teman dari opsi band ini karyanya makin dikenal lagi. Amin. Makin banyak lagi ya. Dan tentunya untuk Dunsana Padanga juga boleh mendengarkan opsi band ini di karyan di mana nih? Di YouTube platform sudah ada kan? Oke, sudah ada Dunsana Padanga. Spotify, Joox, YouTube. Oke, siap ya. Dan Dunsana Padanga sampai di sini dulu untuk program Minang Kreatif untuk edisi hari Rabu 19 November 2025. Dan terima kasih untuk abang-abang teman-teman di opsi band dari Pariaman yang sudah hadir ya, walaupun hujan badai tetap hajar ya. Hadir sampai di selama di perempat RRI Padang. Dan Dunsana Padanga sampai berjumpa di Minang Kreatif berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.